Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah kama ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang cerah ini, pagi yang indah ini kita masih diberi nikmat Islam, sehat serta keselamatan untuk dapat berkumpul melaksanakan acara P2K2 atau yang sering kita sebut itu pertemuan kelompok. Selanjutnya salawat berikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan memperbanyak salawatnya, kita harapkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang pada hari ini dapat hadir dalam pertemuan kelompok dengan wajah yang cantik, cerah, wangi. Jadi ini yang membuat pendamping itu semangat gitu loh untuk berkelompok orang ibu melaksanakan P2K2. Seharusnya ibu-ibu juga bisa lebih semangat lagi melihat pendamping yang seperti saya untuk datang ke kelompok orang ibu begitu. Tapi begini Bu, sebelum kita masukin sesi-sesi materi, lanjutan materi dari bulan kemarin, alangkah baiknya marilah kita berdoa. Untuk kesempatan ini doa dibawakan oleh Ibu Rita. Pada Ibu Rita saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Rita yang sudah berkenan untuk membawakan doa kepada peserta PKH pada pagi hari ini. Ngomong-ngomong, ibu-ibu yang cantik ini sudah masak belum di rumah? Sudah pasti sudah ya? Ada yang belum, Pak? Belum? Aduh. Jadi kalau ibu-ibu nggak masak, si bapak di rumah, baru adik-adik mau makan apa? Kan begitu. Ya rajin lah Bu, supaya lebih disayang sama si bapak, ya enggak? Nah. Jadi begini Bu, kita pada kesempatan hari ini kita masuk ke dalam sesi, yaitu sesi meningkatkan kemampuan bahasa anak. Ini termasuk masih ke dalam sesi ketiga, tetapi beda langkah dengan bulan kemarin, yaitu sekarang langkah keempat. Kita masuk ke langkah keempat. Tapi sebelum kita lebih jauh untuk masuk ke dalam sesi tersebut, masih ada nggak yang ingat nih? Yang kemarin untuk bulan kemarin di sesi ketiga, masih ada yang ingat nggak? Kita membahas apa? Coba Ibu Susi. Iya, Ibu Susi. Kemarin di bulan kemarin itu kita bahas apa Bu? Iya itu masih ingat. Tadi nggak mau tunjuk tangan Bu. Nah ya, manfaat kegiatan sehari-hari di rumah sebagai kesempatan bermain bersama anak. Ya itu yang kita bahas di bulan kemarin. Kira-kira untuk isinya ada yang tahu nggak? Ah ya, Ibu Rita. Nah, Ibu Rita bisa ceritakan isi dari sesi ketiga kemarin. Luar biasa Bu, luar biasa. Mungkin ada lagi dari ibu-ibu yang masih ingat nih isi dari materi yang kemarin. Iya Ibu Ade. Silakan Bu. Super.
ini juga luar biasa, tidak kalah dengan Ibu Rita. Ibu Susi juga tetap jempol. Nah, jadi untuk selanjutnya, kira-kira dari sesi semalam yang sudah kita bahas di bulan kemarin, sudah ada yang mempraktekkan belum ini di rumah? Belum, Bu? Belum ada yang mempraktekkan ini? Kenapa, Bu? Apa kendala dari sini? Ya, kalau kendala dari situ, kalau bapaknya kerja pulang malam, ya bisalah coba bermainnya sama ibu, bekerja aja. Kegiatan sehari-hari itu seperti cuci piring sama anak. Sambil dihitung piringnya, itu kan juga sebagai pembelajaran buat anak, kan begitu. Atau sambil apa namanya ini, menyapu. Coba deh sambil hitung yuk, sambil menghitung 1, 2, 3 itu bisa, Bu. Mungkin di lain waktu, mungkin si bapak nanti ada kegiatan lain yang mungkin lebih sempat, ataupun lagi nggak kerja atau cepat pulangnya, bisa bermain dengan anak. Jadi ini bisa, Bu. Kalaupun tidak ada bapak, ibu lah dulu, kan begitu. Walaupun ini lebih baik untuk dilakukan bersama-sama, begitu, Bu, ya. Oke, kita masuk. Saya harap ini bisa untuk dilaksanakan lah, Bu, dilakukan di rumah. Untuk apa? Untuk menjaga keharmonisan keluarga juga antara anak, ibu dan ayah. Kerjasama itu bagus, Bu. Nah, jadi kita masuklah ke dalam sesi pada bulan hari ini, yaitu meningkatkan kemampuan bahasa anak. Pentingnya kemampuan berbahasa, Bu. Kemampuan berbahasa ini paling penting, Bu. Karena apa? Ini salah satu komunikasi, walaupun komunikasi secara lisan, tapi mau gimana pun kita sebagai manusia tetap harus berkomunikasi gitu. Komunikasi ini tidak hanya secara lisan berbicara antara satu orang dengan yang lain, tetapi secara tulisan juga ada, yaitu surat. Lalu apa lagi, Bu? Ya, secara simbol juga bisa, itu namanya komunikasi. Contohnya apa, Bu? Kalau dia yang simbol. Ya, kalau simbol itu seperti di jalan-jalan itu loh, Pak, dilintas. Kalau nanti ada panah ke kiri, itu kita harus belok ke kiri. Kalau panahnya ke kanan, kita harus belok ke kanan. Ya, itu benar. Itu namanya komunikasi juga. Lalu apa lagi, Bu? Ekspresi. Ya, ekspresi. Sepertinya Ibu ini membaca buku pintar nih ya. Ya, ekspresi juga itu namanya komunikasi. Di saat mata melotot, itu namanya marah. Di saat menangis, itu namanya bersedih. Saat tertawa, itu namanya senang. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Jadi ini harus kita ajarkan pada anak kita, Bu. Nah, apa yang harus kita ajarkan pada anak? Berkomunikasi yang baik dengan bahasa yang baik pula. Baik itu menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa adat. Ini harus seimbang, Bu. Kita harus mengetahui bahasa Indonesia dan kita juga harus mengetahui bahasa adat. Bahasa adat supaya apa sih, Pak? Coba saya pertanyakan nih sama ibu-ibu, kira-kira bahasa adat ini bertujuan kita ajarkan pada anak kita supaya apa? Nah, ya, Ibu Rita lagi. Ya, itu mungkin jawaban itu cukup ya, sudah cukup pas menurut saya. Mungkin ada lagi. Ya, Ibu Murni.
Jadwal. Tetap pas juga. Ya memang benar untuk mempelajari, untuk mengajarkan bahasa adat itu kepada anak kita, yaitu untuk mewariskan kepada mereka budaya-budaya gitu loh. Seperti kita nih, bahasa apa? Melayu. Kan begitu. Kita adalah orang batu bara, kita mayoritas orang Melayu. Kita ajarkan pada anak kita bahasa Melayu. Begitu, Bu. Tetapi tetap dengan bahasa-bahasa yang baik. Ya, mungkin dari pertemuan pada hari ini kita cukupi sampai di sini aja, Bu. Kira-kira dari materi ini ibu-ibu sudah paham semua belum nih? Kira-kira ada yang mau dipertanyakan? Pas, Bu? Syukur, alhamdulillah. Jadi ini juga bisa diterapkan pada keluarga ibu, sama seperti materi-materi sebelumnya. Silakan terapkan pada keluarga ibu. Lalu kalau memang sudah diterapkan pada keluarga ibu, boleh nih kita ajak teman-teman yang mungkin bukan peserta PKH untuk menerapkan ini. Karena apa? Bertujuan baik. Supaya apa? Keluarga tetap harmonis, keluarga itu tetap kerjasama baik, gitu. Komunikasinya baik antara ayah, ibu, dan anak, begitu, Bu. Tapi sebelum kita tutup nih kegiatan ini ada oleh-oleh suatu permainan yang mungkin bisa juga nanti ibu lakukan di rumah bersama ayah, anak. Mungkin anaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enggak, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, ini bisa dilakukan. Permainannya seperti ini, Bu. Ini permainannya antara kupu-kupu, kura-kura, sama kumbang. Kupu-kupu, kura-kura dengan ya kumbang. Jadi nanti saya akan bercerita dan menyebut 3 binatang ini. Di saat saya menyebut kupu-kupu, ibu mengarah ke sebelah kanan. Tetapi saat saya sebut kura-kura, ibu mengarah ke sebelah kiri. Gini, Bu. Kiri, kanan, kiri, begitu. Tetapi saat saya mengatakan kumbang, ibu tutup mata kiri. Paham ya, Bu? Kalau saya katakan kupu-kupu, ibu mengarah ke kanan. Kalau saya katakan kura-kura, ibu ke arah kiri. Dan ketika saya katakan kumbang, ibu tutup muka. Oke, kita mulai, Bu. Ceritanya begini, Pak Tony adalah pendamping PKH di Kecamatan 50 Pesisir, tepatnya di Desa Perupuk. Di dalam perjalanan, Pak Tony bertemu kupu-kupu. Ya, ke kanan. Setelah Pak Tony bertemu kupu-kupu, melanjutkan perjalanan Pak Tony sampai ke desa Simpang Dolo. Setelah sampai Simpang Dolo, Pak Tony bertemu kupu-kupu lagi. Ya, ke kanan lagi. Bertemu kupu-kupu lagi. Tetapi tidak jauh dari Simpang Dolo, Pak Tony bertemu kumbang.
Ada yang masih buka mata? Ada yang masih buka mata? Kumbang dan kura-kura. Ternyata kumbang dan kura-kura ini bersebelahan. Mudah-mudahan mereka tidak berantem. Nah, lanjutlah Pak Tony berjalan ke Perepuk. Terus berjalan. Setelah sampailah ke Perepuk, Pak Tony kembali melihat kupu-kupu yang cantik dan indah. Ayo, ada yang salah arah. Nah, setelah bertemu kupu-kupu yang cantik dan indah, Pak Tony sampailah ke Perupuk, sampai ke rumah Ibu Sunong. Dan di rumah Ibu Sunong terlihatlah kupu-kupu yang cantik lagi. Cerita habis. Oke, itu permainannya. Nah, itu bisa Ibu terapkan di keluarga Ibu. Ya, seru-seruan, nggak apa-apa, Bu. Namanya juga supaya keluarga ini tidak terlalu kaku. Komunikasi antara orang tua dan anak itu baik. Nah, gitu ya, Bu. Mungkin pertemuan pada hari ini kita cukup sampai di sini saja. Sebelum kita sudahi, marilah sama-sama kita ucapkan hamdalah. Baik, Bu, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat, khususnya buat saya sendiri, dan bermanfaat juga kepada ibu-ibu sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata, Bu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH.